Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa akmalat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripada Allah. Kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, majlis yang di dalamnya disebutkan banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya banyak disebutkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga apa yang kita bacakan ini adalah satu bukti bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang banyak kita bacakan menjadi asbab Allah dekatkan maqam kita, kedudukan kita nanti pada hari kiamat berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan pergantian tahun 2010 kepada 2021, 2020 sampai kepada 2021, bukan bermakna kita merayakan pergantian tahun, hanya kebetulan majelis kita bertepatan pada ujung tahun. Maka alangkah baiknya pada malam hari ini kita berharap kepada Allah semoga tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya, terutama bagi kaum muslimin di Indonesia ini. Semoga semua keadaan yang pada tahun 2020 banyak perkara-perkara yang menyakitkan hati umat Islam, pada tahun 2021 Allah berikan kemenangan bagi kita. Allah balas segala perbuatan orang-orang zalim dan Allah sibukkan mereka dengan kezaliman mereka sendiri, seperti yang kita senantiasa bacakan melalui salawat asghil. Semoga Allah sibukkan mereka dengan kezaliman yang mereka sendiri lakukan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk pada perbahasan tentang ayat Quran yang dinukil oleh pengarang kitab Maulid ini. Yang pertama adalah ayat daripada surah Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Pengarang kitab menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Pada paragraf pertama ini adalah nukilan dari ayat Quran dari surah Al-Fath, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan kupas ayat ini supaya kita lebih betul-betul menghayati bahwa ayat ini memang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW
dan apa yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sungguh kami telah memberikan kepadamu, ai Nabi Muhammad SAW, fathan. Fathan ini terambil dari perkataan fataha yang artinya membuka. Dalam Quran itu perkataan fataha digunakan untuk perkara-perkara yang hissi dan juga digunakan untuk perkara-perkara maknawi, seperti pada kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika dia sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf itu menyuruh kepada para pengawalnya untuk membuka salah satu tas dari saudara-saudaranya, yang pada tas itu sudah dimasukkan satu gelas yang seolah-olah barang itu diambil oleh saudaranya. Pada ayat itu Nabi Yusuf menggunakan perkataan, Allah menggunakan pada surah itu perkataan fataha juga. Nah, tetapi dalam ayat ini fataha di sini adalah fataha yang bermakna maknawi, yaitu apa? Kemenangan. Kemenangan digunakan perkataan fataha, yakni fathan, karena ketika orang mencapai kemenangan sudah terbuka segala sesuatu yang sebelumnya tertutup. Dakwah Rasulullah SAW sebelum turunnya ayat ini amat susah menjangkau masyarakat Arab, terutama pada masyarakat Mekah. Tapi ketika turun ayat ini, dakwah Nabi khususnya kepada masyarakat Mekah jadi lebih mudah. Itu namanya fathan, kemenangan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah memberikan kepadamu, yakni kemenangan yang nyata, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Dan pada ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menggunakan kata ganti orang atau dhamir nahnu, ya. Inna fatahna, sesungguhnya kami. Tapi kalau kita lihat ayat yang kedua, berubah, bukan menggunakan kata ganti kami lagi, tapi diubah menjadi kata ganti huwa, yakni Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira laka. Nah, ini akan kita bahas. Ketika Allah berkata bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, kenapa Allah menggunakan kata ganti orang yang bermakna jamak, yakni nahnu? Karena dalam proses kemenangan itu berarti Allah libatkan banyak pihak. Allah libatkan banyak pihak, makanya Allah menggunakan kata ganti nahnu di sini, dhamir nahnu. Kemudian jamaah sekalian, ayat ini turun adalah pada waktu tahun yang ke-6 daripada hijrah, yakni pada peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kita akan lihat betapa di situ kaum muslimin menyangka Rasulullah itu dirugikan dengan perjanjian tersebut. Tapi pada akhirnya perjanjian itu adalah pembuka kepada kemenangan umat Islam. Kita akan lihat apa isi perjanjian tersebut sehingga para kaum muslimin menganggap Rasulullah itu dirugikan dengan perjanjian itu. Nah, perjanjian Hudaybiyah terjadi adalah karena ketika pada tahun yang ke-6 Rasulullah berhasrat ingin menunaikan ibadah umroh di kota Mekah. Disampaikan kabar itu kepada orang Mekah. Namun orang Mekah tidak menerima kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Nabi kita Muhammad SAW merasakan bahwa akan ada pertentangan yang hebat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Makanya Rasulullah mengajak banyak kaum muslimin untuk ikut dalam rombongan. Ketika itu yang ikut rombongan Nabi sebanyak lebih kurang 1.400 orang. Kemudian ketika Nabi mendekat kepada kota Mekah,
Orang-orang musyrikin sudah menyiapkan pasukan untuk menghalang orang-orang muslimin ini masuk ke dalam kota Mekah. Khalid bin Walid diutus untuk menghadang pasukan ini. Kemudian ketika Nabi mengetahui bahwa orang musyrikin akan menghadang mereka, menolak kedatangan mereka, Nabi kita Muhammad SAW minta saran kepada para sahabat. Bagaimana ini? Pasukan musyrikin sudah menghalang kita. Kalau misalkan kita bertemu dengan mereka, pasti akan terjadi peperangan. Lalu bagaimana pendapat kalian? Maka kemudian tercetus ide daripada Nabi, kalau begitu kita perang saja. Kalau bertemu dengan mereka kita perang. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tujuan kita ke Mekah bukan untuk perang, tetapi untuk beribadah umroh. Maka sebaiknya kita jangan layani mereka." Maka akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengalihkan jalur perjalanan mereka ke jalur perjalanan yang berbeda, sehingga tidak bertemu dengan pasukan daripada Khalid bin Walid. Mereka pindahkan arah, tetapi ketika sampai di satu tempat yang bernama Hudaybiyah, ketika sampai di Hudaybiyah, mereka juga dihalang oleh kaum musyrikin, tetapi bukan pasukannya Khalid bin Walid. Mereka dihalang di situ, tidak boleh mereka masuk ke dalam kota Mekah. Maka pada tempat itu, di tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi melakukan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Apa isi perjanjiannya? Yang pertama, disebutkan dalam sejarah bahwa di antara isinya adalah Nabi dan kaum muslimin tidak diizinkan untuk berumroh pada tahun itu, dan hanya boleh melakukan umroh pada tahun yang akan datang, dan hanya boleh melakukan umroh selama 3 hari. Pertama. Kemudian yang kedua, seandainya ada orang Mekah yang lari daripada negerinya, ingin masuk Islam, kemudian pergi ke Madinah tanpa seizin walinya, maka orang tersebut wajib dikembalikan ke Mekah, dikembalikan kepada walinya. Kemudian seandainya ada orang Madinah yang murtad, yang keluar daripada Madinah kembali ke Mekah, maka kaum muslimin tidak boleh meminta mereka kembali. Ini kalau kita lihat kan seolah-olah tidak adil. Giliran mereka harus dikembalikan, tapi giliran kaum muslimin yang murtad kemudian mereka kembali ke Mekah tidak boleh diminta lagi. Tidak adil. Kemudian di antara perkara lagi yang dirasakan oleh para sahabat itu sangat mengganggu hati mereka, berat rasanya mereka menerima perjanjian itu adalah ketika perjanjian itu akan ditulis, kemudian didiktekan oleh salah seorang sahabat, salah seorang kaum musyrikin. Pertama-tama Nabi berkata, tulis. Yang tulis adalah Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan ditulis kalimat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, utusan daripada kaum musyrikin yang bernama Suhail bin Amr berkata, jangan tulis. Kami tidak setuju kalau ditulis nama Ar-Rahman. Tidak boleh. Ganti. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ali, hapus. Hapus. Kemudian bukan hanya itu yang diprotes. Yang diprotes oleh orang-orang kaum musyrikin adalah kalimat yang berbunyi, ini adalah kesepakatan
dari Muhammad Rasulullah. Kata mereka, hapus Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, tulis yang itu, Rasulullahnya jangan. Nabi diam. Kemudian Nabi katakan kepada Ali, wahai Ali, hapus yang mereka inginkan. Tapi Ali dia tidak mau menghapusnya. Karena apa? Karena kalau dia menghapusnya berarti dia menghapus kalimat Rasulullah. Dia tidak sanggup menghapusnya. Nah, Ali diam saja. Ali hapus, Ali diam. Kemudian kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, mana kalimatnya? Nabi sendiri yang hapus kalimat itu. Yang pertama dihapus kalimat perkataan Ar-Rahmanir Rahim, dihapus oleh Nabi. Yang kedua adalah kalimat yang berbunyi Rasulullah, dihapus oleh Nabi. Kenapa orang-orang kafir musyrikin tidak mau menerima perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim tetapi Allahnya tidak? Ya. Karena mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka sudah kenal Allah sebagai Tuhan mereka, tapi mereka tidak pernah kenal yang namanya Ar-Rahman, yang namanya Ar-Rahim. Yang mereka menganggap bahwa Ar-Rahman itu Tuhannya Muhammad, Allah Tuhan kami, kata mereka. Padahal Allah, dia juga Ar-Rahman, dia juga Ar-Rahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, kata Allah dalam Quran. Kalau kalian tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Orang musyrikin sudah kenal Allah, tetapi Allah yang mereka yakini memiliki sekutu-sekutu. Manna, Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Nah, maka dihapus perkataan itu. Merugikan kaum muslimin, menyakitkan hati kaum muslimin. Apalagi isinya juga dianggap tidak adil. Maka akhirnya disepakati perjanjian itu. Ya, disepakati perjanjian tersebut. Nah, bertambah-tambah lagi rasa sakit hatinya kaum muslimin adalah ketika perjanjian itu ditulis, datang seseorang yang bernama Abu Jandal. Jangan salah dengar, Abu ada lamnya di akhir. Abu Jandal, bukan Abu yang satu lagi. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr yang menjadi wakil daripada kaum musyrikin yang memimpin perjanjian itu. Abu Jandal ini dia sudah masuk Islam, tetapi waktu bapaknya datang ke Hudaybiyah, Abu Jandal lagi diikat sama keluarganya, tidak boleh pergi ke Madinah lantaran dia sudah masuk Islam. Makanya bapaknya, isi perjanjiannya dia maunya begitu, kalau ada kaum muslimin, ya orang Islam di Mekah, dia lari daripada Mekah tanpa izin walinya, wajib dikembalikan karena dia tahu anaknya sudah masuk Islam. Maka ketika dia sudah melakukan perjanjian itu, anaknya lari daripada Mekah, dia mendengar Nabi datang ke Hudaybiyah, didatangi Nabi di Hudaybiyah. Tetapi ketika dia datang, Abu Jandal ini datang, bapaknya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ingat kita sudah buat perjanjian, kalau ada orang Mekah yang lari tanpa seizin walinya, maka wajib kembalikan kepada saya. Coba perhatikan bagaimana perasaan kaum muslimin ketika orang ini sudah masuk Islam, minta pertolongan kepada Nabi, tetapi mesti dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian waktu itu Abu Jandal dia berkata, dia berteriak, ya ma'syarul muslimin, a'uruddu ilal musyrikina yaftanuni fi dini, kata dia. Wahai kaum muslimin, apakah kalian sanggup mengembalikan aku kepada kaum musyrikin, yang kalau aku kembali kepada mereka, mereka akan memfitnah aku, mereka akan menguji aku, mereka akan menyiksa aku. Apakah kalian sanggup? Maka kata Nabi apa? Kami sudah membuat perjanjian. Ya Aba Jandal, isbir. Wahai Aba Jandal, sabarlah kamu. Wahtasib,
dan mintalah dan haraplah balasan dan pahala daripada Allah. Itu jawaban Nabi kepada Abu Jandal. Diserahkan lagi Abu Jandal kepada keluarganya. Semakin membuat hati kaum muslimin panas. Tetapi mereka sudah buat perjanjian. Maka ketika perjanjian itu sudah disepakati, Nabi dan para sahabatnya akhirnya mereka bertahalul di tempat tersebut. Tidak jadi melaksanakan umrah karena terhalang. Ya. Akhirnya setelah tahalul Nabi kembali ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, ada lagi seorang sahabat Nabi yang dia juga lari daripada Mekah, yang bernama Abu Bashir. Sesuai perjanjian, kalau ada orang Mekah yang lari daripada keluarganya tanpa izin walinya, wajib dikembalikan. Ini pun juga menerima nasib yang sama, terpaksa dikembalikan karena Nabi sudah membuat perjanjian. Perjanjian itu dianggap perjanjian yang merugikan umat Islam. Kalau kita pikir perjanjian itu merugikan, tidak? Merugikan tidak? Merugikan. Tetapi ingat, ini adalah satu jalan supaya Nabi akan mendapatkan kemenangan yang selanjutnya. Ini jalan pembukanya. Ya. Maka ketika Nabi balik ke Madinah, dalam perjalanan itu Umar merasa tidak puas hati dia. Ya Rasulullah, kenapa kita harus tanda tangan? Kenapa kita harus terima? Apakah ini adalah perintah daripada Allah? Nabi didesak oleh Umar dengan tiga kali pertanyaan yang seperti itu. Nabi tidak jawab, Nabi diam saja. Nabi diam. Kemudian setelah Nabi diam, Umar ini merasa menyesal. Sebab dia sudah bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan itu. Dia merasa jangan-jangan Nabi sakit hati dengan pertanyaan itu. Kemudian dia berharap tidak ada ayat turun yang berisi teguran kepada perbuatan Umar itu. Umar berharap begitu. Kemudian disampaikan kepada Umar, wahai Umar, kamu dipanggil oleh Nabi. Kamu dipanggil oleh Nabi. Semakin takut dia. Kenapa Nabi panggil saya? Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Umar, nazalat alayya al-lailah, turun kepada saya malam tadi suratun, satu surah, hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, yang surah itu adalah lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Apa bunyi surahnya? Dibacakan oleh Nabi. Surahnya adalah berbunyi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Ayat itu turun tidak lama setelah diadakan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa Nabi gembira dengan surah tersebut? Karena Allah menegaskan pada ayat itu bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini berarti anggapan para sahabat bahwa perjanjian itu merugikan dibantah oleh Quran. Itu adalah jalan kepada kemenangan kalian. Ya. Tetapi manusia tidak sampai akalnya. Allah ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan itu datangnya daripada Allah semata, bukan melalui perancangan dan perencanaan kalian. Kalau kalian menganggap itu adalah merugikan, tapi bagi Allah tidak, itu adalah jalan kemenangan bagi kalian. Dan kenapa memang jadi jalan kemenangan? Karena pada salah satu isi perjanjian tersebut disebutkan bahwa tidak boleh ada pertumpahan darah, perperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin selama 10 tahun. Tidak boleh ada perperangan. Nah, keadaan itu menguntungkan kaum muslimin.
Ketika tidak ada peperangan, Rasulullah bisa fokus berdakwah. Ya, itu poin pentingnya. Ketika tidak ada peperangan, Nabi manfaatkan waktu itu untuk betul-betul berdakwah tanpa ada gangguan. Nah, memang itu akan betul-betul dirasakan oleh Nabi. Nah, jemaah sekalian, Sulh Hudaybiyah adalah kemenangan pembuka. Kemenangan yang sejatinya adalah ketika Nabi melakukan haji wada pada tahun keberapa? Pada tahun yang ke-10 daripada kenabian. Ketika haji wada, Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah dengan pasukan, dengan kaum muslimin yang begitu banyak. Lebih daripada 100.000 kaum muslimin datang ke Mekah. Ketika itu umat Islam semakin bertambah banyak dan semakin ramai orang yang masuk ke dalam agama Islam. Maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia-manusia datang kepadamu, masuk ke dalam agamamu berbondong-bondong. Kenapa kaum muslimin semakin banyak ketika terjadinya Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah? Karena masyarakat Arab sudah mengetahui bahwa dulu pernah ada pasukan yang datang menyerang Ka'bah, tetapi pasukan itu dihancurkan oleh tentara yang dikirim oleh Allah, yang disebut sebagai tentara burung. Burungnya namanya siapa? Burungnya siapa namanya? Namanya bukan ababil. Ababil itu adalah sifat kepada burung tersebut, karena ketika mereka terbang secara berkelompok, ramai, banyak, begitu ababil. Nah, ketika Nabi kita Muhammad datang ke Mekah, tidak ada burung yang menghancurkan pasukan Muhammad seperti tentara Abrahah yang hancur dibinasakan ketika akan datang ke Mekah. Nah, kejadian itu membuat orang-orang Arab, bukan hanya di Mekah tetapi di sekitar Mekah, mereka semakin yakin bahwa pasti Muhammad ini adalah utusan Allah. Karena ketika dia datang ke Mekah, tidak ada gangguan, tidak ada penghancuran seperti Allah menghancurkan pasukannya Abrahah. Pasti dia ini Nabi, pasti dia ini adalah utusan daripada Allah. Makanya mereka semakin banyak masuk ke dalam agama Islam. Afwaja, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu kemenangan yang hakikinya. Pembukaannya adalah waktu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, jadi ayat ini ayat yang membesarkan hati Nabi ketika para sahabatnya merasa itu adalah perjanjian yang merugikan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, yakni kepada Muhammad, atas dosamu yang lalu dan dosamu yang kemudian, yang akan datang. Jamaah sekalian, ini yang saya katakan tadi. Pada ayat yang kedua, Allah ubah, bukan menggunakan domir nahnu lagi, tetapi menjadi domir huwa. Allah lah yang mengampuni Nabi terhadap dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Ya, karena yang berhak mengampuni adalah Allah, tidak ada makhluk yang lain. Tetapi kalau kemenangan itu memang Allah juga libatkan dalam proses itu pihak-pihak yang lainnya. Maka Allah menggunakan domir nahnu di situ. Nah, pertanyaan kita, kenapa Allah berkata bahwa Allah akan mengampuni Nabi daripada dosa-dosanya Nabi? Apakah Nabi itu punya dosa? Ayat ini mengatakan bahwa Allah akan mengampunkan engkau wahai Muhammad terhadap dosa-dosamu yang dahulu dan kemudian. Apakah Nabi punya dosa? Jangan kita anggap dosa Nabi itu seperti dosa kita.
Dosa Nabi di sini adalah dosa yang tidak seperti yang kita maksudkan. Kata ulama, ini masuk dalam kategori min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara kebaikan yang dilakukan oleh orang baik kadang-kadang itu menjadi kesalahan bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, muqarrabin. Kita sembahyang itu sudah bagus atau tidak? Bagus. Kita sudah berjamaah bagus atau tidak? Bagus. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai darajat muqarrabin, kalau hanya sholat 5 waktu itu belum lagi kebaikan bagi mereka. Kalau mereka tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib contohnya, itu merupakan satu dosa, bukan satu dosa ya, kesalahan, keburukan bagi mereka. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, gitu ya. Nah, bagi Nabi tidak ada dosa sama sekali. Dosa yang dimaksudkan di sini adalah kesalahan yang bagi orang biasa itu bukan kesalahan, tapi bagi Nabi kesalahan. Seperti misalkan apa? Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika datang seorang buta yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, datang kepada Nabi ingin minta diajarkan perkara agama. Waktu itu Nabi sedang berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi sedang berdakwah kepada mereka. Maka kedatangan orang buta ini dianggap mengganggu apa yang sedang Nabi lakukan. Ketika orang buta ini datang, Nabi tidak layani. Wajah Nabi berubah, seolah-olah Nabi tidak suka dengan kedatangan dia. Bukan kenapa? Karena Nabi sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy ini. Maka ketika Nabi melakukan perkara tersebut, Nabi ditegur oleh Allah. Surahnya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang buta. Tuh, ditegur Nabi oleh Allah. Itu dosa atau tidak? Tidak, itu bukan dosa. Karena si buta ini tidak melihat bagaimana wajah Nabi, bagaimana respon Nabi, ya kan? Bagi Nabi itu kesalahan, tapi bagi orang biasa itu bukan dosa. Nah, itu diantara apa yang dimaksud oleh ayat ini. Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang seperti itu maksudnya. Ya. Seperti misalkan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ini ayat turun ketika apa? Ketika Nabi mengharamkan satu makanan yaitu madu karena ada salah seorang istri tidak suka. Ditegur oleh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya karena mengharapkan ridha dan kesukaan daripada pasanganmu? Begitu. Itu bukan dosa. Ya, tapi ditegur oleh Allah. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ketika orang-orang kafir musyrikin ini tidak menerima dakwah Nabi, Nabi merasa kecil hati, kecewa, sedih. Nah, Allah tegur Nabi, jangan begitu. Ya. Jangan begitu dengan ayat yang seperti itu. Nah, itulah perkara-perkara yang dimaksudkan Allah ampunkan dosa-dosamu, gitu. Bukan kesalahan yang seperti kita lakukan, ya. Itu maksud daripada ayat tersebut. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman.
dan dia yakni Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi puncak kesempurnaan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi adalah ketika turun ayat ini, bahwa Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yaitu apa? Yaitu daripada nikmat kesempurnaan agama ini. Itu kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Pada waktu haji wada, Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah tersempurnakan agamamu untukmu. Kemudian Allah katakan apa? Allah telah sempurnakan nikmatnya kepada kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nih, sama tidak dengan ayat ini? Wa yutimma ni'matahu alaika. Allah akan sempurnakan nikmatnya kepadamu. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi itu pada waktu haji wada. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah akan sempurnakan nikmat kepadanya. Nah, ketika Allah telah sempurnakan nikmat kesempurnaan itu, yakni kesempurnaan agama, itulah nikmat terbesar yang Allah telah kurniakan kepada Rasulullah SAW. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia yakni Allah akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bukankah Nabi sudah berada pada jalan yang lurus? Kenapa Allah katakan itu lagi? Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran itu ada kebiasaan yang Allah gunakan. Ada perkataan setelah perkataan yahdi, ditambah setelahnya itu ada perkataan ila. Kadang-kadang juga Allah menggunakan perkataan yahdi, setelahnya tidak ada ila. Seperti ayat ini, wa yahdiyaka siratan mustaqima, tidak ada ila. Ada makna yang berbeda kalau Allah sertakan ilah setelah perkataan yahdi. Seperti misalkan kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tidak ada perkataan ilah setelah ihdina. Apa artinya? Kalau Allah menggunakan perkataan tersebut setelah yahdi tidak ada ilah, berarti orang tersebut sebetulnya sudah berada pada jalan yang betul, tapi belum sampai pada tujuan. Begitu. Dalam Fatihah pun kita juga bacakan ihdinas siratal mustaqim. Kan kita sudah berada pada jalan yang lurus. Kenapa kita masih minta kepada Allah supaya dibimbing pada jalan yang lurus itu? Ihdina kalau tidak ada ilah, itu artinya adalah bimbingan kepada orang yang sudah berada pada jalan yang lurus tapi dia belum sampai pada tujuan. Itu maksudnya. Ya. Nah, ayat ini adalah sebagai penegasan daripada Allah bahwa Allah akan senantiasa membimbingmu kepada jalan yang lurus tersebut, yakni agama Islam. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan dia yakni Allah akan selalu menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Nasran aziza. Ayat ini sebagai penegasan bahwa pertolongan itu datangnya bukan dari kalian, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang akan menolong agama ini, bukan yang lainnya, bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jadikan ayat ini sebagai motivasi bagi kita. Kalau kita berjalan pada agama ini, membela agama ini, kita akan menjadi orang yang senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolongnya, yakni tidak menolong Nabi Muhammad, faqad nasarahu Allah, Allah telah menolongnya. Kalau kita tidak mau berkorban untuk agama ini,
Sesungguhnya kita tidak mau menolong agama yang sudah pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pun kita menolong agama ini, Allah pasti akan menolongnya. Tanpa kita atau dengan kita, agama ini pasti dibela. Tetapi yang rugi adalah kita kalau kita tidak mengambil bagian dalam perjuangan agama ini, dakwah agama ini. Kita tidak akan mendapatkan bagian daripada kejayaan agama ini. Jadikan sebagai cambuk bagi kita bahwa kalau kita membela dakwah Nabi kita Muhammad, kita membawa satu perjuangan yang perjuangan itu pasti dibela oleh Rasulullah, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menegaskan pada ayat ini bahwa Allah akan senantiasa membantu Nabi dengan bantuan, dengan pertolongan yang begitu banyak dan mantap. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah ayat daripada surah Al-Fath yang dinukil oleh pengarang kitab Maulid ini. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya, pengarang kitab Maulid ini menukil satu ayat lagi, yaitu dari surah At-Taubah, ayat yang terakhir, dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Coba lihat, ayat ini dimulakan dengan lam ta'kid. Ada qad yang bermakna litahqiq. Sudah ada lam ta'kid, qad litahqiq, kemudian fi'il madhi. Fi'il madhi yang bermakna juga litahqiq. Sungguh, 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 begitulah lebih kurang. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kaummu sendiri, dari bangsamu sendiri, dari jenismu sendiri, yakni dari bangsa manusia. Kenapa Allah nyatakan ayat ini bahwa telah datang kepada kalian utusan daripada bangsa kalian, dari jenis kalian, yakni manusia, supaya kita dapat mengikuti Rasul ini. Kalau seandainya Rasul itu daripada kalangan malaikat, tentunya kita tidak akan dapat mengikutinya. Manusia punya kecenderungan ingin makan. Kalau Rasul itu daripada malaikat, dia tidak makan. Kalau manusia punya kecenderungan ingin bersama dengan pasangannya, kalau Rasul daripada malaikat, dia tidak doyan sama perempuan, kan susah begitu. Tetapi di antara rahmat Allah, karena kalian adalah manusia, maka kalian diberikan utusan, yang utusan itu berasal daripada bangsa yang sama dengan kalian, supaya kalian dapat mengikutinya. Kalau kalian lapar, Rasul itu juga lapar. Kalau kalian gembira, Rasul itu juga gembira. Kalau kalian marah, Rasul itu juga bisa marah. Kalau kalian sedih, Rasul itu juga bisa sedih. Artinya kita dapat mengikuti segala tindak tanduk Rasulullah SAW. Dalam qiraat yang lain dibaca bukan min anfusikum, tapi min anfasikum, dari kalangan yang terbaik di antara kalian, orang yang paling berharga di antara kalian. Ini qiraat itu juga dibaca oleh para ulama. Nabi memang sudah dikenali oleh masyarakat Arab sebagai manusia yang paling memiliki budi pekerti yang luhur. Tidak ada yang lain, hanya beliau yang memiliki keutamaan itu. Maka dia disebutkan min anfasikum, orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia dari segi nasab, yakni daripada Quraisy. Kemudian dari segi akhlak, Nabi tidak ada yang mengalahkan di kalangan umatnya. Itulah sifat Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat tersebut, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Nabi punya sifat, Nabi akan merasa berat hatinya ketika melihat penderitaan yang dialami oleh umatnya. Bukan hanya di akhirat nanti, tetapi di dunia juga segala penderitaan yang dialami oleh kaumnya, oleh umatnya itu sangat memberatkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Pada waktu perang Khandaq, yang mana Nabi menyuruh para sahabatnya untuk menggali parit yang besar di sekitar kota Madinah, lebih daripada 1000 orang ikut bekerja menggali parit tersebut. Ketika digali parit itu, wajar apabila ketika orang bekerja hadir perasaan penat, hadir perasaan letih, hadir perasaan lapar. Maka ketika para sahabat ini letih, ketika para sahabat ini lapar, mereka minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya, sekedar untuk rehat, untuk makan. Nabi izinkan. Tetapi Nabi selama beberapa hari yang awal itu Nabi tidak pulang ke rumahnya. Kenapa Nabi tidak pulang? Karena tidak ada makanan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain ingin pulang, di rumahnya ada makanan, tetapi Nabi tidak ingin pulang. Karena buat apa pulang? Rumahnya pun tidak ada makanan. Setelah beberapa hari Nabi tidak pulang, sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah melihat keadaan Rasulullah SAW yang begitu lapar. Kelihatan dari perutnya itu diganjel dengan batu untuk menghilangkan rasa lapar yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Jabir pulang ke rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, makanan apa yang ada di rumah kita? Saya melihat Nabi sudah beberapa hari bekerja dan Nabi tidak pernah aku lihat makan. Pasti Nabi sangat lapar. Maka kemudian kata istrinya, wahai suamiku, kita cuma punya anak kambing di belakang. Kalau begitu akan aku sembelihkan. Kamu masak, nanti akan aku panggil Rasulullah dan beberapa orang sahabatnya untuk makan di rumah kita. Kemudian Jabir bin Abdullah ini kembali bertemu dengan Rasulullah yang sedang bekerja. Dibisikkan ke telinganya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mengundang engkau untuk makan di rumahku. Aku sudah siapkan hidangan yang tidak seberapa banyak. Ajaklah beberapa orang sahabat untuk makan bersama. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi akhirnya keluar daripada parit itu. Nabi berdiri di tempat yang agak tinggi. Nabi berkata kepada para sahabat yang sedang bekerja, wahai para sahabatku sekalian, sesungguhnya Jabir telah mengundang kita untuk makan di rumahnya. Maka wajahnya Jabir ini kelihatan merah. Takut. Takut apa? Takut tidak cukup makanannya. Bayangkan anak kambing kira-kira berapa orang yang makan? Paling 5 orang, 6 orang. Ini semua sahabat yang bekerja diundang makan di rumahnya. Ketika Jabir mukanya merah ketakutan, Nabi panggil Jabir. Wahai Jabir, kamu pulang ke rumah, kasih tahu istrimu jangan angkat periuknya sebelum aku datang. Dia pulang ke rumahnya, dia kabarkan istrinya, wahai istriku, Nabi undang semua sahabat. Istrinya juga ketakutan. Ya wahai abangku, wahai suamiku, bagaimana? Persiapan kita tidak banyak. Rasulullah hanya pesan kepada kita, jangan angkat periuknya sebelum dia datang. Baiklah kalau begitu. Maka tidak lama kemudian Nabi datang bersama para sahabatnya. Sahabatnya ditunggu di luar. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Mana makanannya? Nabi masuk ke dapur. Nabi buka periuknya. Nabi doakan. Kemudian Nabi minta roti. Mana rotinya? Dipotongin sedikit demi sedikit, diambil piringnya. Nabi yang hidangkan kepada para sahabat. Dipanggil satu-satu sahabatnya makan. Satu makan, sampai semuanya kebagian makanan. Jamaah sekalian, sebetulnya pada waktu itu
Orang yang paling lapar adalah siapa? Rasulullah. Yang paling lapar adalah Rasulullah. Tapi Nabi tidak ingin makan terlebih dahulu, karena Nabi takut makanan itu tidak mencukupi untuk sahabat-sahabatnya. Biarkan diriku yang lapar, asal jangan sahabat-sahabatku yang lapar. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat hati Nabi ketika melihat penderitaan yang ditanggung oleh umatnya. Dia sanggup mengorbankan dirinya agar jangan umatnya kesusahan. Itu sifat Rasulullah SAW. Kalau kita yang berada pada keadaan itu, kita yang paling lapar, kita yang duluan masuk, maka kita pasti yang akan duluan makan. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Itu untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan keselamatan nanti di akhirat. Nabilah orang yang paling sangat memikirkan nasib kita pada ketika itu. Ketika para nabi yang lain berkata nafsi, nafsi, ketika didatangi oleh para manusia, diriku, oh diriku. Mereka tidak sanggup menanggung beban daripada makhluk yang lain, manusia yang lain. Tetapi ada manusia yang sanggup menanggung beban mereka, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ummati ana laha. Umatku, aku yang berhak, yang boleh memberikan syafaat kepada kalian. Aku yang memiliki syafaat itu. Aku yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada kalian. Nabi sangat sayang kepada kita. Jangankan kepada kita orang yang beriman, yang cinta kepada Rasulullah, terhadap orang yang benci kepada Nabi, terhadap orang munafik, Nabi juga sangat sayang dan cinta kepada mereka. Tidak pernah terlontar daripada mulut Nabi kalimat-kalimat yang kasar, kalimat sinis terhadap orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Ketika Nabi sampai ke Madinah, di Madinah itu ada beberapa orang yang mereka ini sangat benci Nabi, tapi mereka terpaksa masuk agama Islam karena tidak mau mendapatkan kerugian. Di antara mereka yang menjadi pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar, tokoh orang munafik. Ketika Nabi akan perang Badar, dia yang menjadi provokator, sehingga banyak pasukan kaum muslimin dia belengkok balik pulang ke Madinah, gak jadi ikut perang bersama Nabi. Yang tinggal cuma 313. Gara-gara siapa itu? Itu kerjaannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, dia lihat juga orang-orang Madinah sangat cinta kepada Rasulullah. Dia berkata dengan perkataan yang sinis, "Sammin kalbak yakulak," katanya. Engkau gemukkan anjingmu, nanti dia akan memakan kamu. Dianggap Nabi ini sebagai anjing yang dibesarkan oleh orang-orang Madinah. Besarkan dia nih, layani terus Muhammad, nanti lama-lama dia akan memakan kalian. Begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saking bencinya dengan Rasulullah. Satu ketika dia sakit ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia sakit, anaknya itu bagus Islamnya. Nama asalnya adalah Husab. Kemudian Nabi ganti namanya, jangan Musab. Husab itu nama setan, diganti dengan Abdullah. Jadi namanya sama dengan nama bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika bapaknya sakit, dia datang kepada Nabi minta air. Ya Rasulullah, ayahku sedang sakit, tolong doakan. Didoakan oleh Nabi, diberikan kepada ayahnya. Kata anaknya, wahai ayahku, ini air yang sudah dibacakan oleh Nabi, minumlah, mudah-mudahan penyakitmu sembuh. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Bawa kemari air kencing, aku minum. Jangan air dari Muhammad, buang. Air kencing gua minum, jangan air daripada Muhammad. Saking bencinya dengan Rasulullah. Akhirnya mati juga nih orang. Tapi sebelum dia mati, dia tahu mungkin Muhammad itu adalah betul utusan Allah. Dia pesan sama anaknya, kalau aku nanti mati, mintakan
gamis yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Minta gamisnya Nabi supaya dipakaikan menjadi kain kafannya nanti waktu dia mati. Maka anaknya datang lagi, kabarkan bapaknya meninggal, kemudian dia minta gamis yang dipakai oleh Nabi. Kemudian minta juga untuk disolatkan. Sahabat-sahabat yang lain sudah marah, sudah kesel sama orang ini. Ya Rasulullah, ini orang hidupnya nyusahin, matinya kolokan gitu. Masih minta kain juga, masih minta baju juga. Jangan kasih ya Rasulullah, kata para sahabat. Tapi Nabi tidak mengikuti saran itu. Nabi berikan bajunya, berikan, pakaikan untuk ayahmu. Kemudian Nabi salatkan dia. Nabi mintakan ampunan kepada Allah untuknya. Walaupun ayat daripada surah At-Taubah itu turun. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau engkau minta ampun bagi mereka, yakni orang munafik, ataupun engkau tidak minta ampun bagi mereka, sama saja. Dan seandainya engkau minta ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Falai yaghfirallahu lahum. Falai yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan pernah mengampuni mereka kalau kamu minta ampun sebanyak 70 kali. Apa respon Nabi? Kata Nabi, kalau seandainya 70 kali Allah juga tidak dapat mengampuni, aku akan minta lebih daripada 70 kali agar mereka dapat ampunan Allah. Saking cintanya Nabi kepada orang ini, walaupun dalam hidupnya sangat benci kepada Rasulullah, tapi Nabi sangat ingin orang ini dapat diselamatkan, tapi Allah tidak mengizinkan. Nabi sempat menyolatkan dia, tapi setelah kejadian itu Nabi ditegur oleh Allah. Wala tusalli ala ahadim minkum mata abadan wala takum ala qabri. Wahai Muhammad, jangan lagi engkau sholat kepada mereka-mereka ini, orang-orang munafik, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya minta ampun bagi mereka. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi menyolatkan orang-orang munafik, cuma dia aja waktu itu. Karena apa? Karena cintanya yang begitu besar kepada umatnya. Kalau tidak karena lantaran larangan daripada Allah, Nabi akan juga bela dia. Tapi Allah larang. Saking cintanya kepada umatnya. Bagaimana dengan kita, umat yang betul-betul mencintainya, yang betul-betul iman kepada Rasulullah, pasti kita akan lebih dibela oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, harisun alaikum, sifat Nabi lagi, harisun alaikum. Apa artinya? Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Haris, sangat betul-betul Nabi menginginkan keimanan kalian. Nabi punya salah seorang pembantunya, khodamnya. Dia beragama Yahudi, berbangsa Yahudi. Kemudian ketika pembantunya ini sakit, Nabi kunjungi dia. Kemudian Nabi ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, si anak ini dia tengok, dia lihat ayahnya, seolah-olah dia ingin memberikan isyarat, dia ingin ikut Nabi Muhammad. Kemudian bapaknya berkata, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, ikutilah Muhammad." Maka orang ini bersyahadat, dan ketika setelah dia bersyahadat, tidak lama kemudian dia meninggal. Keluar daripada biliknya, daripada kamarnya, Nabi tersenyum gembira. Kata Nabi apa? Satu jiwa sudah aku selamatkan. Satu jiwa sudah aku selamatkan. Nabi sangat menginginkan keimanan kita, keselamatan bagi kita sekalian.
ketika Nabi mendapatkan kabar bahwa ada utusannya, ada sahabatnya yang dibunuh oleh salah seorang pemimpin di negeri Arab, pemimpin di Yamamah yang bernama Thumamah bin Utsal daripada Bani Hanifah. Dia rajanya orang-orang Yamamah, dia nih rajanya. Pada tahun yang ke-6 itu juga Nabi kirimkan surat kepada para raja, para pembesar di sekitar Jazirah Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Thumamah bin Utsal Al-Hanafi, pemimpin daripada Bani Hanifah. Nah, ketika dia dapati surat itu, dia baca, dia marah. Dia tidak terima ajakan itu. Malah dia sangat berhasrat ingin membunuh Rasulullah SAW. Tidak dapat membunuh Nabi, dia bunuh sahabatnya. Dibunuh beberapa orang sahabat oleh Thumamah bin Utsal dengan cara yang kejam. Satu ketika kabar ini sampai kepada telinganya Rasulullah. Nabi sangat marah. Nabi halalkan darahnya Thumamah bin Utsal. Maka satu ketika Thumamah bin Utsal ini ingin melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Dari Yamamah dia mesti melewati pinggiran kota Madinah. Waktu dia lewat di pinggiran kota Madinah, dia bertemu dengan patroli sahabat Nabi yang sedang berkeliling di kota Madinah. Ditangkap dia, dibawa ke masjid Nabi, diikat. Sahabat tidak tahu siapa dia, diikat di tiang di masjid Nabi. Ketika Nabi keluar daripada bilik rumahnya, Nabi lihat ada seorang terikat, dan yang terikat itu adalah orang yang sedang dicari-cari. Nabi tanyakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang kalian tangkap? Kami tidak kenal ya Rasulullah. Dialah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Dialah orang yang sedang kita cari. Lalu apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi bunuh dia? Nabi biarkan dia. Layani dia dengan terbaik. Perahkan pagi dan petang susu kambing, kasih kepada dia. Dilayani dengan baik karena Nabi melihat ada secercah keimanan. Sebelum ini dia membenci Nabi karena dia tidak pernah kenal dengan Islam, karena dia tidak pernah kenal dengan Rasulullah. Nabi layani, suruh dia dilayani dengan baik. Satu hari pertama ditanya, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu, bagaimana keadaanmu? Kata dia, kamu menghadapi orang yang seandainya engkau bebaskan aku, engkau bertemu dengan orang yang paling pandai berterima kasih. Tapi kalau engkau membunuh aku, engkau membunuh orang yang akan menuntut balas akad kematian. Begitu kata dia. Nabi tinggalkan. Hari kedua ditanya lagi, jawabannya sama. Ketiga pun ditanya lagi, jawabannya sama. 3 hari tidak berubah, tetap tidak mau beragama Islam. Maka setelah itu Nabi suruh para sahabat, lepaskan Thumamah bin Utsal. Dia terlepas, dia kembali ke kampungnya. Tetapi dia tidak sampai ke kampungnya, dia berhenti di satu kebun kurma. Yang di kebun itu ada satu sumur, dia mandi, dia bersihkan badannya, bersuci dan sebagainya. Dia balik lagi ke masjid, berjumpa dengan Rasulullah. Kata dia, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Allah itu adalah Tuhan, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hambanya dan utusannya. Dia bersyahadat. Rasulullah terkejut. Wahai Thumamah, kenapa 3 hari yang lalu engkau tidak mengatakan perkataan ini? Kata dia, aku tidak ingin bersyahadat dalam keadaan terikat, dalam keadaan terpaksa. Wahai Rasulullah, selama beberapa hari ini aku melihat bagaimana kalian beribadah, bagaimana kalian berinteraksi, bagaimana indahnya ajaran agamamu. Ya Rasulullah, sebelum ini engkau adalah orang yang paling aku benci, hari ini engkau menjadi orang yang paling aku cintai.
Sebelum ini, negeri ini adalah negeri yang paling aku benci. Hari ini negeri ini menjadi negeri yang paling aku cintai. Sebelum ini ajaranmu, agamamu adalah ajaran yang paling aku benci, tapi hari ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Ini buah dari apa? Buah dari sifat Nabi, harisun alaikum. Nabi sangat menginginkan keimanan kita. Maka akhirnya Thumamah bin Utsal ini dapat mengajak kaumnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat daripada Rasulullah yaitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang terakhir adalah Nabi sangat penyantun, sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Raufun rahimun ini adalah sifat Allah yang Allah sengaja berikan, sematkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi punya sifat sayang yang sama kepada Allah, yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Raufun rahim, sangat santun, sangat penyayang terhadap kaum mukminin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan sifat daripada sayangnya Nabi kita Muhammad SAW, yang nanti kita pada hari kiamat kita takut dalam keadaan yang sangat menakutkan itu, maka kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, itulah sekedar yang kita dapat huraikan. InsyaAllah selanjutnya kita akan huraikan lagi pada pertemuan yang akan datang pada bulan Januari, minggu yang terakhir di setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, taufik daripada Allah senantiasa kita dapat perolehi dan hal dapat hadir senantiasa di majlis ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talabidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.